Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Iis Tasbiatul Imaroh dari kelas BA 6C. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai IPK pembelajaran IPK pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah atau MA di kurikulum 2013. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih IPK itu, gitu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu IPK atau kepanjangan dari apa itu IPK? Nah, betul. IPK adalah kepanjangan dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang lebih jelasnya itu adalah penanda pencapaian kompetensi atau KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang apa dapat diukur mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, itu dia IPK. Ada juga fungsi-fungsi dari IPK. Apa saja sih fungsi-fungsi dari IPK itu? Nih, di sini saya akan membaginya menjadi 4 fungsi IPK. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu mengembangkan bahan ajar, dan yang keempat atau yang terakhir itu merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, yang pertama itu maksudnya apa sih? Sebentar, tadi yang pertama apa coba? Ya, yang pertama itu mengembangkan materi pembelajaran. Itu tuh maksudnya apa? Nah, IPK itu sangat penting di dalam apa ya, RPP atau rencana pembelajaran ya. Itu penting banget karena bagaimana kita ke depannya hasilnya tuh ingin seperti apa, dan pokoknya IPK itu paling awal yang harus kita ketahui dulu. Ya, itu sangat penting sekali karena dapat mengembangkan materi pembelajaran. Misalnya nih, pelajaran apa hari misalnya di MA kelas 10 semester genap, ada pelajaran atau ada tema tentang hiwayah. Di sana kalau kita telah mencantumkan IPK-nya, nanti kita akan mengetahui bagaimana ke depannya. Nah, dan untuk yang fungsi yang kedua ialah mendesain kegiatan pembelajaran. Sama aja ini juga kayak yang tadi, intinya begitu, mendesain kegiatan pembelajaran. Pembelajaran seperti apa yang kita inginkan, pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan gitu, dan pembelajaran macam apa yang kita gunakan gitu, dan sampai mana sih siswa itu mencapai materinya, atau apa saja yang harus siswa itu pelajari gitu, apa saja yang harus dipelajarinya begitu. Nah, itu fungsi IPK yang kedua. Dan untuk fungsi yang ketiga ialah mengembangkan bahan ajar. Ini juga berkaitan atau sama saja ya, berkaitan dengan fungsi yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga itu kan mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar misalnya, bahan ajar apa yang akan digunakan oleh seorang guru ketika belajar atau ketika dalam pembelajaran atau forum kelas atau ya. Nah, nanti di dalam IPK ini kita itu dapat mengembangkannya lebih 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 banyak gitu, jadi lebih ini loh gitu loh. Nah, itu fungsi yang ketiga. Dan untuk fungsi yang keempat ialah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. IPK itu kan perilaku yang dapat diukur ya. Nah, di sini saya akan membaginya lagi menjadi 4 nih. Ada menyimak, berbicara, atau menulis, dan juga membaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyimak. Apa saja sih IPK atau indikator pencapaiannya gitu ya. Yang pertama di Maharoh al-Istima itu yaitu memilih, menentukan, dan misalnya gambar, pokoknya menentukan makna gitu, makna gambar yang disediakan sesuai dengan ungkapan yang
diperdengarkan. Ya tentunya di dalam buku itu pula, di dalam buku pelajaran bahasa Arab. Nah, dan untuk yang kedua itu memilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diperdengarkan. Yang ketiga itu memilih kosakata sesuai dengan makna ungkapan yang diperdengarkan. Dan untuk yang terakhir ini mengidentifikasi kata yang sesuai dengan makna ungkapan kalimat yang diperdengarkan pula. Nah, untuk yang kedua itu berbicara atau maharah kalam. IPK dari maharah kalam ini di sini tuh saya bagi lagi ada beberapa bagian. Yang pertama itu bertanya jawab dengan judul dan mufradat yang telah dipelajari. Terus yang kedua itu melafalkan hiwar dengan makhraj serta intonasi yang benar. Terus yang ketiga itu memperagakan hiwar dengan intonasi yang baik dan benar. Biasanya nih dia ini tuh si guru mengajak siswanya atau menyuruh siswanya untuk maju ke depan dan membacakan hiwar tersebut ya. Dan yang selanjutnya itu menunjukkan arti mufradat dengan benar. Misalnya di dalam itu ada apa aja artinya, dan yang pokoknya menunjukkan arti dari mufradat yang ada di dalam buku itu. Terus menyebutkan alur cerita hiwar yang diringkas. Terus ada juga bertanya jawab secara berpasangan dengan menggunakan ungkapan komunikatif yang diprogramkan. Nah, untuk IPK pelajaran bahasa Arab secara umumnya yang ketiga itu yaitu membaca atau maharah qiraah. Nah, apa saja ya IPK atau indikator pencapaian kompetensi dalam membacanya atau maharah al-qiraahnya. Itu yang pertama, melafalkan bahan qiraah yang makhrajnya atau makhraj serta intonasi yang baik dan benar. Terus yang kedua itu melafalkan kalimat dari wacana tertulis. Dan untuk yang ketiga itu melafalkan kata dari wacana tertulis. Dan yang selanjutnya melafalkan mufradat atau mufradat sesuai dengan gambar yang diperlihatkan. Dan selanjutnya itu menerjemahkan bahan qiraah dan juga menginventarisasikan frase dari materi qiraah. Dan yang terakhir itu memilih kalimat sesuai dengan gambar. Nah, untuk yang keempat itu menulis atau maharah. Kita melihat dari menulisnya ya. Itu melengkapi kalimat dengan memilih ungkapan dengan benar. Terus dan yang terakhir itu melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai dengan tulisan yang benar pula. Nah, itu dia indikator pencapaian kompetensi dari pelajaran bahasa Arab. Dari mulai yang mencakup 4 kebahasaan itu, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.